Nabi Muhammad larang seseorang itu menceritakan hartanya kepada anak-anaknya. Nabi larang. Salah satu hikmahnya, anak ini kalau tahu nanti dia kurang semangat bekerja. Itu salah satu. Wow, ngapain kok capek-capek? Oh, kakek gua kaya raya. Jangan. Hah? Nggak boleh. Nabi larang. Salah satunya itu. Ada banyak hikmahnya lah. Nabi Muhammad kalau satu kali berkata begitu, hikmahnya mungkin yang bisa kita tangkap 1-2. Tapi berjalannya waktu, nanti orang akan tahu apa hikmahnya. Ada saya ketemu orang Pak Haji Hendri di pesawat. Saya duduk samping dia. Waktu itu perjalanan mau ke Samarinda. Dia cerita sama saya disekolahkan sama orang tua saya sampai saya disekolahkan di Jerman. Selesai sekolah, saya bawa ijazah lengkap. Orang tua saya dudukin saya. Nak, kamu sudah ayah sekolahin sampai universitas terbaik di Jerman. Hari ini kamu udah selesai sekolah, nak. Saya kasih tahu sama kamu, nak. Rumah ini dan harta ayah yang kamu tahu itu punya ayah dan ibu. Bukan punya kamu. Hilangkan dalam otakmu itu kamu punya. Hilangin. Jangan ada di memori kamu, ini kamu punya. Ini abah punya sama ibu punya. Kamu udah ayah kasih sekolah, sekarang kamu tinggalin rumah, kamu cari berlayar sendiri deh. Berlayar. Udah ada ilmunya. Namanya dia baru lulus sekolah, dia cerita sama saya. Ya bingung lah masuk ke Indonesia mau kerja apa. Walaupun punya ijazah. Akhirnya karena si ayah ini usir dia. Dia bilang sama saya jadi kenek truk. Ikut supir truk, ngangkat barang. Saya dampingi supir truk. Dia usir, ayah saya suruh saya angkat kaki, nggak boleh pikiran ada harta. Ayah saya bilang bukan punya kamu nih, kamu punya ijazah udah ayah punya tahun selesai. Saya ikutin supir truk, dia bilang nganter ke sana, nganter ke gudang sini, bantu nurunin barang. Satu kali kalau nggak salah dia cerita sama saya, ada barang yang mau dikirim ke salah satu perusahaan di Jakarta ini, perusahaan Jepang. Barang itu kalau nggak salah berbentuk sejenis kaca lah atau apa gitu, yang sensitif. Jadi waktu sampai di perusahaan itu di gudang, orang Jepangnya itu karena ini hati-hati, orang Jepangnya ada nungguin barangnya. Jadi waktu mau diturunin itu barang, karena saya punya ilmu tentang sen itu, saya punya ilmu, saya bilang sama semua tukang angkat, tunggu dulu. Diajarinlah cara nurunin ini secara ilmunya yang dia pelajari di Jerman. Ya teknik lah. Ini perlu teknik. Dia cerita teknik, cara, metode. Terakhir saya ajarin juga dia cara metode. Cara, salah satu ilmu saya kasih sama dia, cara mindahin lemari. Di pesawat saya ajarin dia. Saya bilang saya dapat dari RT di Pekojan ini ilmu ini. Semangka saya bilang, potong semangka, kulit semangka itu dibalik, ditaruh di atas meja,
kulitnya, semua kaki-kaki meja itu diangkat, lemari, nah itu didorong semangka licin. Kata si RT Pekojan sama saya dapat ilmu ini dari satu orang Cina. Dia setiap hari potong semangka, isinya dia buang, cuman ngambil kulitnya. Saya datang karena saya RT, saya bilang, kok ini kenapa nih semangka kok setiap hari banyak ini? Dia bilang, saya cuma butuh kulitnya. Untuk apa kok? Saya punya gudang lemari pekakas berat, ini cuman saya butuh kulitnya untuk geser-geser ini. Jadi buahnya isinya saya udah nggak sempat lagi ngurusin dia, saya butuh kulitnya. Saya ajarin sama si orang Jerman ini, dia dapat ilmu juga. Sebenarnya saya dapat dari RT Pekojan. Nah dia ini ada ilmu itu. Dia turuninlah semua ini barang dari truk. Dia turunin dengan tekniknya. Tidak ada satu barang yang lecet atau pecah atau tergores. Tidak pernah terjadi seperti itu. Si manajer pemilik Jepang ini, karena ini barang berharga, ada di situ. Manajer Jepang ini selesai tuntas, semua dibawa. Dia keluarin kartu nama, dia tulis di belakang kartu nama, dia kasih sama nih anak muda ini. Dia bilang, kamu pergi ke alamat ini di Sarina, lantai sekian. Besok kamu saya tunggu. Nanti di reception bawah kasih tunjuk aja ini kartu nama. Dia masukin kartu nama, dia jalan. Besok hari Senin dia berangkat ke alamat di Sarina, kalau nggak salah dia cerita sama saya. Dia masuklah, mau ketemu ini lantai sekian, dikasih keluar kartu nama, langsung diantar dia. Rupanya bos yang ketemulah dia di atas. Masuk ruangannya bos, si Jepang yang dia ketemu tadi. Dia bilang, kamu kerja di sini, saya kasih mobil, saya kasih supir, saya kasih gaji sekian. Mulai saat itu ekonominya naik. Akhirnya sukseslah dia. Satu kali dia ketemu sama supir truk. Dia udah dengan supir kaget. Berhasil dia. Karena orang tuanya mempraktikkan Nabi Muhammad punya cara, jangan beritahukan hartamu kepada anakmu. Akhirnya berkembanglah mencari. Banyak orang itu karena dia tahu nenek moyangnya kaya raya, akhirnya dia malas-malesan, akhirnya dia santai. Nah ini semuanya persis yang Nabi Muhammad ajarkan.